Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Hidup Sehat. Nah, kita akan lanjutkan nih pertanyaan yang barusan Zizi ajukan. Nah dok, ini bagaimana sih dok tipsnya supaya masyarakat di rumah bisa melakukan medical check up supaya bisa mengidentifikasi nih penyakit-penyakit supaya tidak masuk ke dalam kategori terlalu serius? Ya, pertama jadi memang medical check up ini terdiri dari pemeriksaan darah ya. Diambil darahnya, biasa itu pemeriksaan darah perifer lengkap istilahnya. Kita melihat hemoglobinnya, apakah dia ada anemia atau tidak. Kemudian kadar sel darah putihnya normal atau tidak. Kemudian kadar trombosit. Ada yang kita bilang laju endap darah ya. Kalau mau lebih lengkap bisa aja kita memeriksa agregasi trombosit, faktor-faktor apakah ada kekentalan darah atau tidak gitu ya. Nah, setelah itu kita melihat fungsi liver, SGPT kita bagaimana. Kemudian fungsi ginjal, ureum kreatinin kita bagaimana. Nah biasanya juga kadar asam urat kita. Kemudian juga kadar kolesterol, terdiri dari kadar kolesterol total, kolesterol jahat, kolesterol baik ya. Kemudian trigliserida. Nah setelah itu bisa juga ada sekarang kan lagi tren periksa vitamin D, kadar vitamin D misalnya. Kemudian juga urin juga untuk mendeteksi ada nggak kemungkinan masalah ginjal misalnya. Nah, kalau mau lebih lengkap lagi, pemeriksaan rekam jantung. Mau lebih lengkap lagi untuk jantung bisa treadmill. Kemudian untuk biasanya standar fototorak, ronsen dada misalnya ini untuk medical check up ya. Nah, jadi itu kira-kira yang yang rutin dikerjakan. Ada lagi yang lebih lengkap mungkin untuk USG abdomen bisa juga tergantung dari kebutuhannya dari pasien atau dari masyarakat yang mau medical check up. Biasanya di lab itu udah ada paket-paketnya itu, paket ini gitu. Nah dokter, kita minta tips dong dokter agar tetap sehat. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari mungkin? Ya, oke. Jadi sebenarnya kita ini sudah menjalani training ya, training baik itu fisik maupun secara psikis ya. Training tentu dari sisi keagamaan ya, kita banyak beribadah, baik itu amalan wajib, amalan sunnah ya, kita banyak bersedekah, berbagi dan segala macam. Di satu sisi tadi ya secara fisik kita ini sudah jaga makan ya kan, lebih tenang karena lebih banyak kita membaca Al-Quran misalnya, kemudian berdoa segala macam. Jadi ini kita secara psikis nih mental kita ini bagus banget gitu loh. Nah setelah Ramadan ini tentu bagaimana upaya training yang sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh ini kita harus pertahankan. Ya bagaimana tadi ya, mengatur makan juga tadi. Ya tadi amalan nih, puasa Syawal nih. Selesai puasa Syawal apalagi puasa Senin Kemis ini misalnya. Oh susah banget saya, ya udah kurangin makannya. Mesti inget gitu loh misalnya ya. Kemudian ya tadi juga faktor psikis, pengendalian diri gitu. Jadi mudah-mudahan dan olahraga yang teratur. Jadi mudah-mudahan dengan kita melaksanakan training Ramadan ini dan kita terapkan setelah pasca Ramadan ini ya, di saat Lebaran ini mudah-mudahan tubuh kita tetap dalam kondisi sehat. Dan yang penting tadi medical check up. Medical check up dan tentunya istirahat yang cukup ya dokter ya. Karena semuanya jadi sia-sia kalau kita tidak tidur. Ya dokter, terima kasih sekali atas informasinya hari ini, sangat bermanfaat ya pemirsa. Jadi pemirsa tetap sehat setelah pasca Lebaran, tapi juga medical check up untuk mengetahui resiko-resiko penyakitnya. Dan pemirsa terus saksikan program Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat. Pukul berapa Syahda? Pukul 9.30 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Indonesia, hidup sehat.